Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Kulas Hendrian dari Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini akan menjelaskan pentingnya dasar pengetahuan bahan bangunan arsitektur. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang keterkaitan bahan bangunan dengan desain arsitektur terlebih dahulu. Desain arsitektur dibuat untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidup manusia. Ketika mendesain tidak hanya diperlukan gambar yang bagus, tetapi harus diperhitungkan material yang harus dipilih untuk digunakan. Di satu sisi, material bangunan sangat banyak jenisnya dan perkembangannya sangat pesat. Dari sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya dasar pengetahuan bahan bangunan arsitektur. Karena melakukan pemilihan untuk penggunaan material di bidang arsitektur merupakan hal penting dan tidak mudah. Meskipun desain sudah bagus, tetapi jika material tidak tepat, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Masalahnya, bentuk saja belum cukup. Bentuk yang sudah tercipta dengan baik perlu disertai dengan penggunaan material yang tepat. Sebab tanpa material yang sesuai, bisa jadi bentuk yang tadinya sudah bagus atau indah berubah menjadi kacau atau tidak serasi, atau bisa juga merusak pemandangan. Dan perkembangan teknologi yang harus terus mengalami percepatan dan juga menghasilkan berbagai produk material bangunan. Dalam memilih jenis material bangunan, ada beberapa jenis untuk memudahkan dalam membedakan material bangunan. Material bangunan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menurut terjadinya dan menurut penggunanya. Jenis material menurut terjadinya yang pertama adalah material alami. Material ini terjadi dengan sendirinya langsung dari alam dalam bentuk yang asli, dipergunakan sebagai material bangunan tanpa mengubah fisiknya. Hanya saja dalam penempatan pada bangunan memerlukan penyesuaian seperti ukuran, bentuk maupun warna dan sebagainya. Kedua, material buatan. Jenis material ini merupakan produk yang dibuat dengan diolah terlebih dahulu, dan setelah menjadi material tidak dapat dikenali material baku aslinya. Terlebih-lebih, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, produk-produk tersebut dapat dibuat dalam berbagai bentuk, corak, dan warna. Seringkali produk tersebut dapat dibuat dengan meniru atau merupakan imitasi dari material alami. Dan selanjutnya ada jenis menurut penggunanya. Penggolongan material bangunan menurut penggunanya dapat dilihat dari berbagai segi. Material dapat berfungsi sebagai struktur atau dapat juga berfungsi sebagai dekorasi saja, tanpa menentukan kekuatan bangunan. Misalnya dicampur dengan material-material lain, atau perlu penyesuaian temperatur, dan sebagainya. Penggolongan yang lain adalah dalam hal pembangunan material untuk keperluan di luar gedung dan di dalam gedung. Material-material yang digunakan di ruang terbuka menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan untuk material di dalam gedung. Menurut sifatnya, material pembangunan menurut sifatnya dapat dibagikan atas dua golongan sifat, yaitu sifat-sifat fisik dan sifat kimiawi. Yang pertama, sifat fisik adalah keadaan yang terkandung pada suatu material menyangkut kekuatan terhadap beban-beban yang dipikul. Ada material yang kuat terhadap gaya tekanan, demikian pula ada yang kuat menghadapi gaya tarik, lentur, dan sebagainya. Sifat fisik tidak dapat ditambahkan begitu saja pada material untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka memiliki ukuran kekuatan yang khas dan tertentu, seperti material kayu dan bambu. Ada material yang mudah berkarat, ada material yang bisa meleleh atau hancur apabila disentuh atau dikenakan cairan tertentu, atau ada pula yang hanya sekedar berubah warna. Material-material dari logam yang tidak anti karat memerlukan perhatian lebih, terutama untuk daerah dekat pantai atau di alam terbuka. Demikian pula cairan-cairan yang sangat mudah menghancurkan atau merusak material lain. Fungsi yang paling mudah dikenali pada arsitektur adalah fungsi dalam arti guna. Untuk apa wujud itu diadakan? Terkait dengan fungsi ini, tuntutan wadah yang direncanakan adalah mengikuti konsep perencanaan untuk selanjutnya sampai pada kesan yang diinginkan. Di dasar-dasar pertimbangan dalam memilih material bangunan yang tepat dibutuhkan wawasan dan pengetahuan yang cukup agar tidak salah dalam menempatkan material bangunan sesuai
peruntukannya. Jenis material dalam bidang arsitektur. Dengan adanya material bangunan yang beraneka ragam, maka ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Salah satunya adalah karakter tampilan yang diinginkan. Apabila diinginkan karakter alami, akrab, dan cozy, maka material yang cocok adalah material alami. Sebaliknya, apabila diperlukan tampilan yang lux, mewah, dan glamour, maka lebih banyak dibutuhkan material-material X industri dan bukan alami. Kesimpulannya adalah memilih material bangunan adalah tugas arsitektur serta koordinasi dengan pemilik. Material bangunan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk menggunakan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis dan teknis. Faktor subjektif juga berupa selera konsumen, perlu dicarikan solusi dengan cara diskusi dan pemaparan argumentasi sesuai dengan tingkat atau wawasan konsumen tersebut. Dan harga suatu material bangunan. Sekian pembahasan pentingnya bahan-bahan pembangunan arsitek menurut saya. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.